Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran di unit 4. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN Negaraku Indonesia. Kali ini kita akan membahas pertemuan pertama atau pembelajaran pertama di semester yang kedua tentang makna NKRI. Nanti kalian akan dapat menjelaskan tentang pengertian negara Indonesia. Kalian pasti sering mendengar istilah NKRI. Apa kalian tahu apa artinya? Apa kalian tahu apa kepanjangan dari NKRI? Ya, NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas tentang pengertian negara Indonesia, kita ingat-ingat kembali tentang perjuangan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Kita mengingat kembali tentang peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa kalian ingat pada tanggal berapa Indonesia merdeka? Ya, pintar sekali. Pada 17 Agustus 1945, bertempat di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu adalah proses proklamasi dibacakan. Jadi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah proses pembacaan teks proklamasi, setelah itu pengibaran bendera merah putih. Bendera ini dijahit oleh Ibu Fatmawati yang tidak lain adalah istri dari Bung Karno. Pengibar bendera merah putih pertama kali adalah SK Trimurti dan Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Suhud. Jadi bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, maka saat itulah Indonesia menjadi bangsa dan negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lainnya. Sekarang Indonesia sudah merdeka karena sudah ada proklamasi dan pengibaran bendera milik sendiri. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh siapa ya? Apa kalian tahu? Setiap hari Senin kalian tentunya menyanyikan lagu wajib ini kan? Ya, Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Ingat-ingat kembali ya, karena tiap hari kalian juga menyanyikan lagu itu baik di kelas maupun di upacara bendera. Sekarang kita masuk pada pengertian negara Indonesia. Untuk mengetahui tentang pengertian negara Indonesia, kita dapat mengkajinya melalui Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat pertama. Pasal 1 ayat pertama menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan ketentuan itu, pengertian negara Indonesia bisa dilihat dari sudut bentuk negaranya dan bentuk pemerintahnya. Jadi ada dua ya, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Istilah negara kesatuan itu mengandung makna bahwa susunan negara Indonesia hanya terdiri atas satu negara saja. Di Indonesia tidak dikenal dengan adanya negara bagian atau negara di dalam suatu negara, seperti halnya di negara serikat. Jadi Indonesia hanya ada satu negara.
Dengan kata lain, di dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah pusat, satu undang-undang dasar, dan pelaksanaan kedaulatan bagi negara ke dalam atau keluar dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah-daerah administratif yang terdiri atas provinsi dan kabupaten atau kota tidak memiliki kedaulatan sendiri. Jadi, kabupaten tidak punya kebijakan sendiri, provinsi juga tidak punya kebijakan sendiri, tetapi keduanya harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah bentuk negara Indonesia. Sekarang kita beralih ke bentuk pemerintahan negara Indonesia. Indonesia mempunyai bentuk pemerintahan republik, di mana pemerintahan republik ini dijalankan dengan sistem presidensial. Apa itu presidensial? Dengan bentuk pemerintahan itu, berarti negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Seperti kita ketahui, bentuk pemerintahan di negara-negara di dunia itu berbeda-beda. Ada yang kerajaan, kemudian ada yang kesultanan, ada yang monarki. Tetapi Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Jadi kepala negaranya dan kepala pemerintahnya adalah seorang presiden. Kekuasaan presiden di Indonesia tak terbatas. Artinya, ada kekuatan lain yang mengontrol kekuatan presiden, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, presiden tidak bisa melaksanakan kebijakan sendiri. Presiden tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, tetapi semuanya dikontrol oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Indonesia itu berbentuk republik konstitusional. Masih diatur oleh undang-undang. Selain dari sudut pandang bentuk negara dan bentuk pemerintahan, kita juga bisa memandang dari segi kewilayahan. Kita juga harus tahu karakteristik wilayah Indonesia. Menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara ini dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan perairan dan gugusan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki sebuah letak astronomis, di mana Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi Indonesia ini ada di garis khatulistiwa. Letak astronomis ini mengacu pada letak wilayah yang sudah diatur berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Selain astronomis, Indonesia itu mempunyai geografis, batas-batas geografis. Itu juga mempengaruhi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Apa batas geografisnya? Yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia, serta Samudra Pasifik. Itu merupakan batas dari atau letak dari Indonesia di permukaan bumi. Jadi Indonesia ini mempunyai berbagai
macam sumber daya alam yang dikelola oleh negara dan diperuntukkan oleh seluruh masyarakat Indonesia demi kesejahteraan penduduk Indonesia. Bu Guru akan menyinggung sedikit tentang batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan ada Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat ada Samudra Hindia, dan di sebelah timur pas dengan Papua, yaitu Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itu adalah akhir pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi dari negara Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang mengingat kembali, lebih tepatnya mengingat kembali tentang Sumpah Pemuda. Kalau tadi kita mengingat tentang peristiwa proklamasi, pertemuan selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang Sumpah Pemuda. Baik anak-anak, pembelajaran online kita cukup singkat, tetapi ada makna yang mendalam, yaitu kalian tahu tentang NKRI, bentuk negara dan bentuk pemerintahnya. Untuk tugas selanjutnya silakan dikerjakan di buku masing-masing menurut instruksi dari Bapak dan Ibu Guru. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.